Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu sekalian? Jumpa lagi dengan Ibu di pertemuan kedua dalam mata kuliah Aljabar Elementer. Pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang konsep-konsep dasar aljabar dan dari mana aljabar itu berasal. Nah, dalam modul yang Ibu bagikan, Ibu sudah memperlihatkan bahwa asal mula aljabar itu dikenalkan oleh Al-Khawarizmi dalam bukunya yang berjudul The Compendious Book on Calculation by Completing and Balancing. Kemudian setelah itu murid dari Al-Khawarizmi inilah yang memperkenalkan masalah teori aljabar ini kepada penduduk-penduduk Eropa dan disebarkan dalam bentuk tertulis hingga kita mempelajarinya sampai sekarang. Nah, aljabar sendiri itu apa? Aljabar itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang konsep atau prinsip penyederhanaan dengan memanfaatkan simbol-simbol untuk dimanipulasi menjadi suatu pemecahan masalah tertentu. Jadi makna asli dari aljabar merujuk pada pembahasan kita aljabar elementer itu adalah mengenai pembahasan penyelesaian masalah sederhana aljabar. Namanya juga elementer, jadi masih dasar ya. Nah, tapi nanti kalian akan mengenal bentuk-bentuk aljabar itu banyak macamnya. Bisa jadi aljabar geometri, aljabar abstrak, aljabar boolean, sistem aljabar, dan lain-lain. Kita masuk ke bentuk umum dan konsep aljabar linear. Nah, aljabar linear itu sendiri yaitu kita memecahkan masalah persamaan yang sederhana. Apa itu persamaan? Persamaan adalah suatu pernyataan matematika yang memuat tanda sama dengan, ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan itu namanya persamaan. Tapi nanti kalau tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan itu namanya pertidaksamaan. Sedangkan linear sendiri artinya apa? Linear itu artinya apabila kalian menemukan pernyataan persamaan yang bentuk pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, dalam pernyataan matematika tentu dia memuat kalimat matematika, ya kan? Kalian tahu apa itu kalimat matematika? Kalimat matematika adalah pernyataan yang memuat notasi matematika. Nah, kalimat matematika itu ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Pernah dengar? Nah, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Contohnya apa? Misalnya 4x tambah 3 sama dengan 7. Ini adalah suatu pernyataan matematika. Pernyataannya bentuk persamaan. 3x tambah 4 sama dengan 7. Ini disebut kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Ini disebut kalimat terbuka. Kenapa disebut kalimat terbuka? Karena belum diketahui nilai kebenarannya. Benar nggak pernyataan bahwa 4x tambah 3 sama dengan 7? Benar kalau nilai x-nya sama dengan 1. Jadi pernyataan itu bernilai benar. Kalau pernyataannya bahwa x-nya bernilai bukan 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, atau setengah sekalipun, maka bernilai salah. Kenapa? 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Padahal pernyataan kita adalah 7. Dengan demikian disebut dengan pernyataan terbuka. Apabila x-nya sama dengan 2, disebut salah. Nah, artinya x sendiri bagaimana kondisinya? X sendiri adalah kalimat yang masih bisa diubah-ubah. Bisa jadi siapapun, misalnya ditentukan bilangan real, maka seluruh bilangan real bisa termuat di dalam tersebut. Sedangkan pernyataan tertutup apa? Pernyataan yang sudah pasti jawabannya itu, tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya, 4 tambah 3 sama dengan 7. Itu maksudnya apa? Tidak ada hasil lain selain 7. Itu adalah pernyataan tertutup. Nilainya apa? Nilainya benar. Apakah ada kalimat tertutup yang nilainya salah? Ada. 4 tambah 5. Misalnya 4 tambah 5 sama dengan 7. Benar apa salah? Salah, tapi dia adalah kalimat tertutup. Tapi bernilai salah. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi itu ya bedanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah,
Selanjutnya kita kembali ke materi kita. Ada bentuk persamaan linear, bentuk umumnya AX, AY, AX, BY, C, dan seterusnya. Itu kalau satu variabel atau dua variabel. Kalau variabelnya banyak, bentuknya bisa jadi A1X1 tambah A2X2 tambah A3X3 tambah seterusnya sampai N. Jadi 10, 100, sejuta, terserah. Yang penting dia adalah sebanyak N variabel. Kebetulan Ibu ambil variabelnya adalah X. Nanti kalian boleh ambil A, B, C, sampai Z, terserah apa aja. Yang penting variabel itu ditulis dengan huruf kecil. Ya, tidak boleh ditulis dengan huruf besar. Nah, kalau dia persamaannya lebih dari 1, tuh 2, 3, 4, dan seterusnya ada sebanyak M kalimat, maka ini disebut sistem persamaan linear. Artinya dia sudah bersistem, tidak sendiri. Ya. Nah, dalam persamaan linear unsurnya ada apa saja? Tadi Bu sudah sebutkan, di situ ada variabel. Variabel itu diartikan sebagai lambang atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu peubah. Ya, seperti tadi bisa kita ganti dengan nilai apa. Misalnya 3X tambah 14Y. X dan Y ini adalah variabel peubah. X bisa diganti, Y bisa diganti dengan suatu bilangan. Sedangkan suku merupakan nilai yang menyusun sebuah bentuk aljabar. Nah, suku ini 2X, 4Y, 3XYZ. Nah, suku itu dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Yang mana sukunya 3X dan 14Y. Karena di sini artinya ada dua buah suku. Kalau tanda kurang, Bu, ya tanda kurang juga tanda pemisah dari suku. Sedangkan perkalian atau pembagian itu bukan pemisah suku. Contohnya ini, 3X. 3 kali X, tapi dia tidak dianggap sebagai dua suku. Dia dianggap tetap satu suku. Lalu selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah bentuk satu bilangan yang berdiri sendiri dalam suatu aljabar. Ada satu lagi namanya koefisien. Juga suatu bilangan. Bedanya kalau tiga ini namanya adalah koefisien. Tapi kalau dia berdiri sendiri menjadi B misalnya, B itu adalah suatu konstanta. Nah, jadi bedanya variabel koefisien dengan konstanta apa? Kalau koefisien itu dia harus berdiri di samping variabel. Kalau konstanta dia berdiri sendiri. Nah, nanti juga di dalam persamaan ada istilah persamaan dan tidak samaan, kalian sudah tahu. Sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel, ya. Ini contohnya persamaan linear satu variabel. Misalnya bentuknya adalah AX tambah K sama dengan 0. Di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan K adalah konstanta. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya ini 0, ini tidak jadi satu persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena X dikali 0 hasilnya ya 0. Artinya nanti tinggal K yang berdiri sendiri. Sedangkan penyelesaiannya, kita lihat contoh yang A. Tentukan nilai X yang memenuhi dari X tambah 6 sama dengan 0. Kira-kira berapa nilai X? Min 6. Kenapa bisa min 6? Karena kita lihat sama dengan itu hasilnya 0. 6 ditambah berapa yang hasilnya 0? 6 kalau ditambah 1 jadi 7. Kalau ditambah 7 jadi 13. Jadi yang memungkinkan adalah min 6. Ini cara penyelesaiannya. X tambah 6 sama dengan 0. Misalkan A adalah 1. Ini kalau nggak ditulis berarti koefisiennya 1. Sedangkan K konstantanya adalah 6. Maka X adalah min 6 per A. Min K per A. Min 6 per 1 sama dengan min 6. Tapi bentuk ini akan mahir kalian ketahui kalau kalian sudah sering sekali menyelesaikan masalah persamaan linear. Ini cara seperti ini tidak cocok diajarkan untuk siswa SD atau SMP. Kecuali SMA karena dia sudah mahir. Jadi ajarnya seperti apa, Bu? Ini kita lihat contoh yang B. Misal 2X kurang 3 sama dengan 0.
Artinya di sini kita kan disuruh mencari berapa nilai X yang memenuhi. Kita mau artinya sebelah kiri ini hanya terisi dengan nilai X. Supaya X-nya dari 2 menjadi 1, 2 ini harus kita bagi dengan 2. Karena apa? 2 bagi 2 hasilnya 1. Atau kita kali dengan setengah. 2 kali setengah 1. Kalau koefisiennya 2. Kalau kalian nanti punya koefisiennya 5, berarti dikali dengan 1/5. Kalau koefisiennya nanti 17, berarti dikali dengan 1/17. Kalau punya koefisiennya 1.000.000, berarti 1 dibagi 1.000.000. Ya, tapi ingat kedua ruas dikali dengan angka yang sama. Ya, dalam prinsip matematika, kalau ada tanda sama dengan berarti perlakuan di kiri sama dengan perlakuan di kanan. Nah, sama-sama kedua ruas dikali dengan setengah. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 3, 3/2. Tandanya minus, setengah turun minus. Setengah kali 0, 0. Selanjutnya kedua ruas ditambah dengan 3/2. Kenapa 3/2? Karena di sini tadi kita ingin X ini berdiri sendiri. Kalau dia ada lebihnya itu min 3/2, maka kita harus dioperasikan dengan lawan dari 3/2. Kalau min berarti lawannya plus, kalau plus lawannya min. Kebetulan ini min, maka harus kita tambah dengan 3/2. Hasilnya apa? 3/2 min 3/2 ditambah 3/2 hasilnya 0. Maka yang tersisa di sini hanya X. X 0 tambah 3/2, 3/2. Hasilnya adalah X sama dengan 3/2. Nah, itu dia penyelesaian dari persamaan linear untuk satu variabel. Nah, ini ada contoh berikutnya, silakan dilihat di modul Ibu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel. Tentu juga kalian sudah pernah mempelajarinya ketika dulu di SMP atau SMA. SMP ya, dua variabel ya. Nah, dua variabel itu artinya kita melibatkan dua buah variabel yang harus dipecahkan. Misalnya AX tambah BY sama dengan K. Kalau kita ada dua variabel, maka untuk menyelesaikannya kita perlu dua buah persamaan. Ya, tidak bisa kalau satu persamaan kita disuruh cari nilai X dan nilai Y-nya, maka itu tidak akan memenuhi, tidak bisa kalian cari sampai dapat. Tentu dia butuh minimal dua persamaan. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, bisa dengan metode grafik. Ya, metode grafik itu, nah misalnya contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan X tambah Y sama dengan 5. Kita ambil persamaan pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita cari dulu titik-titik koordinatnya. Ya, karena kita akan menyelesaikan dengan metode grafik. Cara mencari koordinatnya seperti apa? Cara paling mudah untuk mencari titik koordinat adalah ketika dia memotong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ketika dia memotong di sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Ya. Jadi kita ambil kalaulah X-nya 0, di sini 0, 3 kali 0, 0. Yang tersisa hanya 2Y tambah 2Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 2. Makanya di sini dapatnya 6. Ketika Y-nya yang 0, berarti di sini 12 dibagi 3. Hasilnya 4. Makanya di sini koordinatnya adalah 0,6 dan 4,0. Hal yang sama kita ulang pada persamaan kedua. Lalu kita buatlah dia pada koordinat. 0,6 di sini 0, Y-nya 6. 4,0 di sini 4, X-nya 4, ini Y-nya 0. Ingat ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Sedangkan persamaan satunya lagi seperti itu juga, 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5 dan 5,0 berarti X-nya yang 5, Y-nya yang 0. Nah, jadi dari kedua persamaan ini kita lihat di mana titik potongnya. Nah, titik potongnya adalah di 2,3. Maka himpunan penyelesaian
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini untuk yang metode grafik. Skala penentuan koordinatnya ini harus benar-benar tepat. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa menemukan titik potong yang benar-benar dituju. Ini karena skalanya tepat, dapatlah di sini titik potongnya itu 2,3. Artinya nilai X yang memenuhi adalah 2, nilai Y yang memenuhi adalah 3. Maksud persamaan linear dengan metode grafik ini yaitu sama dengan carilah titik potong antara persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan X tambah Y sama dengan 5. Artinya titik 2,3 ini berada di persamaan pertama, juga berada di persamaan kedua. Nah, ini berlaku kalau kalian benar-benar memiliki kertas grafik, benar posisinya, benar skalanya, baru kalian bisa menemukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Lalu kalau tidak ada media yang seperti itu, kalian harus mengerjakan dengan cara apa? Disitulah kalian bisa memanfaatkan sifat metode substitusi dan eliminasi. Ya, tentu kalian juga sudah mempelajari substitusi 2 variabel maupun 3 variabel di tingkat SMP dan SMA. Substitusi itu maksudnya apa? Substitusi itu maksudnya adalah memasukkan suatu nilai ke dalam persamaan yang lainnya. Ini contohnya ya. Ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Artinya yang berdiri sendiri ini X sama dengan atau Y sama dengan itu yang bisa disubstitusikan atau dimasukkan ke persamaan yang lain. Misal X sama dengan 28 tambah Z. X itu bisa menjadi nilai pengganti untuk persamaan ketiga. Y itu bisa nilai pengganti untuk persamaan ketiga. Sehingga silahkan dilihat di modulnya. Kalau Y itu sama dengan X kurang 6, sedangkan X itu adalah 28 tambah Z, maka nilai Y adalah 28 dikurang 6, 22 tambah Z. Atau kalau kita menyediakan Y dikurang Z sama dengan 22. Nah, jumlahkan persamaan yang ada. Ini di sini karena kebetulan soalnya adalah sama-sama Y kurang Z dan Y kurang Z. Maka yang tersisa adalah X. Kenapa seperti ini? Sebenarnya X dikurang 0 adalah X. Y dikurang Y hasilnya 0. Z dikurang Z hasilnya 0. Maka yang tersisa di sini hanya nilai X. Tinggal 82 kurang 22 hasilnya 60. Ya, jadi panduan terlengkapnya bisa dilihat di modul. Sedangkan metode eliminasi itu maksudnya apa? Eliminasi adalah metode menghilangkan salah satu variabel. Kalau dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1 itulah yang dicari. Baik nilai X, bisa jadi nilai Y, ataupun nilai Z. Tergantung berapa variabel yang dibahas. Jadi kita bahas dulu yang persamaan linear 2 variabel. Ya. Misal ini dia soalnya. Ibu lebih suka memakai soal dan bentuk soal cerita. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 42. Loh Bu, ini pelajaran geometri nih Bu, bukan pelajaran aljabar. Soalnya soal persegi panjang, tapi sebenarnya pemecahannya bisa diselesaikan dengan cara aljabar. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 42. Jika panjangnya 6 cm kurang dari 2 kali lebarnya, maka carilah luasnya. Ya, jadi cara pertama kita harus daftarkan dulu semua informasi yang ada di dalam soal. Misalkan panjang dari persegi panjang itu adalah X, lebarnya kita kasih nama Y. Maka model matematikanya kayak mana? Rumus keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Panjang tuh P, lebar tuh L. Nah, tadi kita misalkan apa? Panjang itu dengan X, lebar itu dengan Y. Maka 2X tambah 2Y sama dengan 42. Ini jadi persamaan pertama. Selanjutnya, panjangnya 6 cm dari 2 kali lebarnya. Maka panjang itu kan 6 kurang dari 2 kali lebarnya. Maka
X tadi adalah panjang. Panjang itu adalah X sama dengan 2 kali lebar. Lebarnya dikali 2, lalu dikurangi dengan 6. Maka dia jadi persamaan kedua. X sama dengan 2Y kurang 6. Nah, dengan demikian, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita eliminasi. Siapa kita eliminasi? Yang kita eliminasi adalah tentu variabelnya. Ya, cara mudah kita lihat yang variabelnya sudah kebetulan sama-sama 2. Atau kalau belum sama, cari yang ada kelipatan, misalnya antara 2 dengan 4 dengan 6. Atau kalau juga belum sama, kita samakan. Caranya dengan apa? Dikali. Kalau misalnya di sini 2 dan 3. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi nggak ketemu jalannya. Jadi caranya nanti yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 2 atau sebaliknya. Ya, nanti kita lihat itu di pembahasan berikutnya. Nah, ini selanjutnya kita kurangi karena ini Y yang sudah sama, kita kurangi 2Y kurang 2Y 0. Tinggal di sini 3X. Bu, kenapa ini jadi 3? Tadi kenapa jadi 0? Kenapa jadi 1? Nah, lihat. Di sini tandanya adalah tanda tambah. Kalau yang soal tadi tandanya adalah tanda kurang, ya. Kenapa tandanya kurang? Karena ini sama-sama negatif atau sama-sama positif. Min kurang min, min 2 kurang min 2, hasilnya 0. Atau 2 kurang 2, sama-sama positif, hasilnya juga 0. Tapi ketika di sini, ini satu tandanya tambah, satu tandanya kurang. Artinya plus 2 ditambah. Kalau di sini kita buat kurang, min dengan min hasilnya plus. Malah di sini nanti hasilnya plus 4Y. Karena ini tandanya berbeda, maka di sini jadi tandanya tambah. Jadi 2Y tambah min 2Y. Makanya hasilnya 0. Ya. Di sini 3 ditambah 1. 2 ditambah 1, 3. Nah, seperti ini. 42 ditambah min 6. Artinya kan dikurangi 6. Ya, ini kalau pakai tanda kurung, aljabar, operasi bilangan, 4 dikurang 6, hasilnya 42 dikurang 6, hasilnya 36. Ya, bukan artinya tanda plus ini menjadi tidak berlaku atau tanda min ini menjadi kalah, tapi kita lihat lagi pada aturan operasi bilangan. Nah, di sini tinggal X, kedua ruas kita bagi dengan atau kita kali dengan 1/3. Ya. 3 kali 1/3 tinggal X, 36 kali 1/3 tinggal 12. Atau kalau sudah mahir sekali, sudah mantap, tinggal X sama dengan 36/3. Makanya hasilnya 12. Nah, ini tadi sudah dapat X, sekarang kita cari Y. Y-nya kita cari dengan eliminasi lagi. Ini kalau kita mau cari cara eliminasi dan eliminasi. Ya, ini kebetulan yang kita mau hilangkan adalah X-nya. Kenapa? Y-nya yang mau kita cari. Ini satunya 2, satunya 1. Berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Supaya apa? Supaya menjadi sama-sama 2X dan 2X. Ketika dikurang hasilnya nilainya 0. Maka dapatlah di sini nilai Y-nya sama dengan 9. Jadi luas persegi panjang itu dengan panjang 12, lebar 9, berapa luasnya? Ingat, luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Jadi jawabannya adalah 108 cm kuadrat. Nah, ada metode gabungan. Metode gabungan itu perpaduan antara metode substitusi dan eliminasi. Ya, ini contohnya. Pertama, boleh kita eliminasi dulu. Biasanya memang cara eliminasi lebih mudah, ya, untuk menghilangkan salah satu variabel. Selanjutnya sudah dapat eliminasi, hasilnya katakanlah ini dapatlah X-nya 9.000 dari soal ini. Di soal ini diketahui pendapatan sekian, jangan lupa diberi kode hari kerja X, bonus lembur Y. Nah, sehingga didapat X-nya 9. Untuk mendapatkan Y bagaimana? Substitusi. Substitusikan nilai 9.000 itu ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Ya, kita pilih persamaan pertama. Jadi hasilnya
4Y sama dengan 56. Kalau mau cari Y saja, pertanyaannya apa? Jika Pak Budi bekerja selama 4 hari, ya. Ini makanya langsung 4Y sama dengan 56.000. Kalau kita mau cari lembur yang selama 1 hari saja, berarti Y sama dengan 56.000 dibagi 4. Ya. Oke, Ibu rasa ini ada rangkumannya di modul Ibu, silakan dilihat dan silahkan dipelajari. Ini Ibu punya 3 buah tugas mandiri. Selamat dikerjakan tugas mandirinya. Ibu tunggu sesuai deadline yang sudah ditetapkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, selamat menonton, dan semoga video ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.